Sahabat IKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita pada hari ini, Kamis 22 September 2022, berjudul Gereja Hidup Karena Persembahan Kristus. Dilandasi pada pembacaan surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau tetap terus menuntun dan membimbing gereja-Mu ketika kami ada di tengah-tengah dunia. Engkau tidak hanya membentuk kami, tapi Engkau juga tetap terus menuntun. Juga pada pagi hari ini Tuhan, sebagai bagian dari gereja-Mu, kami rindu hidup kami boleh dibangun oleh firman-Mu. Engkau boleh mengajar kami, sehingga kami boleh menjadi gereja yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau tolong setiap kami Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berkenan menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membuka dan mengajak saudara untuk membuka 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sahabat, ada orang berpendapat bahwa gereja itu hidup dari persembahan jemaat. Walaupun kedengarannya begitu logis, tetapi pendapat ini tidak teologis dan tidak alkitabiah. Sebab yang benar adalah gereja hidup dan bertumbuh karena persembahan Kristus. Karena pemberian diri Kristus, maka kita dilepaskan dari pementingan diri sendiri dan dosa-dosa kita. Karena kerelaan dan solidaritas kasih-Nya sajalah, maka kita kemudian dikuatkan untuk menjadi peduli dan berbagi, hidup dan bertumbuh. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan komitmen mereka dalam memberi persembahan bagi gereja di Yerusalem yang miskin. Ia juga mengungkapkan bahwa jemaat-jemaat lain yang keadaan keuangannya lebih miskin, lebih minim dari jemaat Korintus, bahkan sudah memberikannya. Namun, terutama sekali Paulus mengingatkan mereka kepada kasih Tuhan Yesus yang sudi mempersembahkan tubuh, darah, dan nyawanya demi keselamatan gerejanya. Paulus berharap kerelaan Kristus mencerahkan dan menggugah jemaat Korintus untuk tetap juga menyatakan kepedulian dalam merawat kebersamaan dengan kasih di tengah-tengah gereja Tuhan. Apa yang Paulus ungkapkan ini menjadi alasan yang jelas mengapa kita memberikan persembahan. Kita memberi karena kita sudah menerima. Apa yang kita berikan melalui persembahan diri kita, waktu kita, tenaga kita, dan uang kita adalah bentuk kesediaan kita untuk melanjutkan kasih Allah yang sudah kita terima. Kasih yang sudah Allah nyatakan kepada kita, supaya itu dapat kita teruskan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh kumpulkan kami menjadi umat-Mu, kepunyaan-Mu,
persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu yang disebut gereja. Kami ada karena karya Tuhan. Kami bisa hidup dan kami masih tetap terus ada, bekerja dan berkarya karena kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Apa yang ada pada kami itu bukan milik kami, tetapi itu adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami supaya kami dapat pergunakan untuk terus membuat gereja bergerak, gereja bekerja dan berkarya, menyalurkan dan melanjutkan kasih Allah yang sudah kami terima kepada banyak orang yang memerlukannya. Tuhan, Kau tolong gerejamu, dan Kau tolong setiap kami selaku anggota gereja, supaya kami juga terus mengingat pesan firman Tuhan ini. Tidak dengan pongah dan sombong kami mempersembahkan apa yang ada pada kami, tapi dengan satu keyakinan bahwa kami melakukannya karena Tuhan sudah lebih dulu dan Tuhan sudah mempercayakan semuanya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe. Bagi saudara-saudara yang belum mensubscribe, bisa memberikan tanda like, atau saudara-saudara bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, supaya lebih banyak lagi orang yang dapat berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.